Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan shalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, kita sering mendengar kata beribadah. Apa sih ibadah itu? Apa sih maksudnya ibadah itu? Ibadah adalah segala sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya? Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, dituliskan dalam Al-Qur'an itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi maksud bahwa Allah menciptakan manusia dan menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku, bukan berarti Allah membutuhkan manusia. Lalu apa maksudnya dari ayat tersebut? Maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan jin manusia itu untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Karena manusia itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak beribadah kepada Allah, maka dia itu dibilang manusia yang kafir, disebut manusia yang kafir. Karena dia itu seakan-akan tidak membutuhkan Allah, padahal Allah lah yang telah menghidupkan dia, telah memberikan nyawa kepada dia, memberikan kenikmatan hidup, tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Maka dialah yang rugi sendiri. Jadi bukan berarti Allah itu membutuhkan manusia untuk supaya beribadah kepadanya. Tidak seperti itu. Karena manusialah yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan manusia. Manusia itu untuk kepentingannya, untuk kebutuhannya sendiri. Allah itu kasihan. Jika mereka manusia itu ingin mendapatkan kenikmatan, ingin masuk surga, maka dia itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak ingin mendapatkan kenikmatan hidup dunia, tidak ingin masuk surga, maka jangan beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi jangan memiliki pemikiran bahwa Allah itu membutuhkan manusia untuk beribadah kepadanya. Tidak. Hilangkan pikiran seperti itu, karena sebenarnya yang membutuhkan itu manusia yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan manusia. Allah itu, hikmah dari Allah menciptakan manusia untuk kebaikan manusia itu sendiri, supaya mereka selamat hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.